Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat hidayah di kesempatan pagi ini bisa berbagi ke teman-teman di sekolah Islam Tirawone. Insyaallah saya akan memaparkan terkait budaya positif. Sebelum lanjut di materi ini, insyaallah saya mempersilahkan untuk saudari Ibu Hamriana untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ayat yang akan kami bacakan surah Al-Baqarah ayat 145 sampai 149. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Shadaqallahul azim. Baiklah, untuk sesi tilawah akan dilanjutkan oleh Bapak Zulfikar Bison. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu
saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak teman-teman akan membacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Oke, lanjut untuk materi insyaallah yang saya bawakan adalah budaya positif. Mungkin teman-teman pertanyaannya ini, kenapa mesti harus mengambil materi terkait budaya positif? Karena setiap manusia bukan serta-merta kita cuma terapkan di dalam pendidikan. Jadi bisa jadi nanti materi ini bisa kita implementasikan di luar pendidikan atau di luar sekolah. Oke, tujuan pendidikan yang oleh pihak Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, dan baik sebagai manusia dan anggota masyarakat. Jadi yang tadi saya sampaikan itu adalah kita di budaya positif tidak serta-merta diterapkan di dalam dunia pendidikan saja. Dalam budaya positif ini bisa jadi kita terapkan di luar. Jadi tidak serta-merta bilang berbentuk karakter itu ada di dunia pendidikan saja. Oke, lanjut materinya. Oke, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Jadi mungkin pengalaman teman-teman di mengajar di SMP Islam Atira itu banyak menemukan siswa yang berbeda karakter, dalam artian unik ya. Ada yang mungkin perhatiannya yang tidak ke papan tulis, cuma perhatiannya di temannya. Oke, yang kedua adalah tugas guru untuk bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Tugas sebagai pendidik, kita sebagai pendidik memberikan ruang ke siswa atau peserta didik bagaimana kedepannya dia kembangkan bakat dan minatnya. Tidak serta-merta kita bilang kau harus tahu ini, tidak serta-merta, karena masing-masing siswa atau peserta didik itu memiliki karakter yang berbeda, karakter cara-cara berbeda untuk mencari ilmu yang dia dapatkan. Oke, yang ketiga, guru ibarat petani. Agar ibarat biji jagung, ya kita sebagai petani menanam benih, bagaimana itu benih menjadi padi. Tidak serta-merta kita bilang tanam saja, tapi tidak pernah kita bagaimana proses menjadi padinya. Oke, keempat, kodrat alat dan kodrat sama. Jadi kodrat alat dan kodrat sama ini hampir sama kita waktu kita masih menjadi siswa. Mungkin beda sekarang cara mengajarnya oleh pendidik. Karena guru kan ada namanya KTSD, kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka yang saya sekarang. Karena setiap zaman itu berbeda. Jadi kalau dilihat sekarang kan cuma teknologi yang bisa dikembangkan oleh anak, karena nominal atau posisinya anak sekarang adalah posisi digital. Karena mungkin kita ini anak kok tahu cuma digital, karena kita berbeda zaman. Karena zaman kita itu berbeda ya. Mungkin kita dulu cuma taunya tidak tahu namanya HP Android, tidak tahu namanya Windows 2011. Mungkin kita dulu masih Windows pakai 9 ya. Mungkin pernah dapat Windows yang hitam putih saja layarnya. Jadi tidak serta-merta kita lihat kemampuan anak dengan kemampuan kita yang dulu beda. Jadi lihat nih, oh sekarang zamannya zaman teknologi.
di mana sama teknologi bisa kita terapkan di pembelajaran atau metode pembelajaran teman-teman. Jadi teman-teman bisa, oh saya mau kembangkan atau kemampuan anak-anak ada di teknologi sekarang. Jadi kita bisa serta-merta menugaskan, memberikan tugas atau memberikan materi-materi lewat dari teknologi. Oke. Kelima, berpihak pada anak. Jadi berpihak pada anak ini hampir sama dengan tadi menuntut ya, tapi jangan serta-merta bilang hak tujuan itu harus selesai, tapi dilihat kondisi anak itu berbeda. Tidak selamanya anak itu sama kondisinya setiap saat. Jadi kita harus berpihak pada anak dulu. Kondisinya anak itu bagaimana? Tidak serta-merta bilang, oke, kita selesaikan materi ini Nanda, tapi jangan serta-merta kenapa tidak bisanya anak ya tidak bisa dapat materi yang saya jelaskan. Kita evaluasi, oh tadi penyampaian saya adalah menyampaikan kok bisa, harus bisa, tapi kondisi anak itu dilihatnya bagaimana, dilihat kondisinya. Oke, lanjut. Oke, strategi apa yang selama ini telah kita terapkan untuk menanamkan disiplin pada murid kita dan bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid kita. Jadi strategi apa yang pernah teman-teman lakukan bahwa menanamkan pendidikan disiplin itu pada murid itu pasti setiap ada kelompok yang tidak senang untuk kita. Bagaimana strateginya? Mungkin strategi hari ini berbeda dengan strategi esok harinya. Bisa jadi bukan strategi di pagi ini beda strateginya di siang hari. Karena tidak selamanya anak itu sama kondisinya dalam berapa jam. Budaya kita pembelajaran di sini adalah pembelajaran sampai jam 3 sore. Jadi tidak selamanya anak itu kondisinya sama. Jadi mungkin strategi yang selama ini telah kita terapkan selalu ada perbedaan setiap kelas. Karena setiap kelas berbeda-beda juga karakter anaknya. Oke, budaya positif. Budaya positif itu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kedua, motivasi, hubungan dan penghargaan. Ketiga, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol. Dan segitiga restitusi. Nanti saya akan paparkan materi ini ya. Oke, saya mau tanya teman-teman itu, mungkin dari beberapa teman-teman di sini, apa makna budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Oke, mungkin teman-teman punya HP, bisa diupload di sini. Jadi pertanyaannya ada dua ya, Yang pertama, apa makna budaya positif dan apa contoh penerapannya yang pernah teman-teman lakukan atau terapkan? Bisa? Hah? Ya. Ya bisa. Bisa sah? Ada nih. Oke, ada icon plusnya atau elemen plus di bawah. Coba teman-teman apa budaya positif dan apa yang pernah teman-teman terapkan.
Yang pernah teman-teman lakukan budaya positif adalah kebiasaan baik yang dilakukan terus-menerus untuk menjadi karakter yang benar, yang bisa melekat pada peserta didik. Oke, siapa yang minta tolong ditulis namanya ya? Kan ada dua di sini ya, kan ada subjek dan ada tulisan. Situ subjeknya bisa ditulis nama teman-teman dan di bawahnya pendapat teman-teman. Ini dia. Oke, terima kasih Bu Yeni. Oke, keteladanan kebiasaan. Oke, pertanyaannya kan di sini dan apa teman-teman pernah terapkan terkait budaya positif? Oke, dari keteladanan kebiasaan yang baik pada perilaku dan gaya belajar. Oke, terima kasih banyak. Kebiasaan yang memberikan dampak yang baik dalam menjalani hidup sehari-hari. Kebiasaan yang selalu dilakukan dari dulu sampai sekarang dan itu sudah mengakar dari generasi ke generasi selanjutnya. Masya Allah, terima kasih. Oke, dari Sulfika, budaya positif merupakan sebuah kebiasaan yang baik dilakukan untuk mencapai keseragaman baik dalam suatu lingkungan. Oke, teman-teman sudah 1, 2, 3, 4, 5. Sudah semuanya. Oke, menjadi contoh disiplin kepada siswa. Oke, selanjutnya menjadi contoh disiplin di suatu penerapan ya. Menjadi contoh disiplin kepada siswa datang ke sekolah dan masuk PBN tepat waktu, menggunakan tutur kata yang sopan baik kepada siswa maupun kepada rekan sejawat. Kebiasaan yang baik yang terus dilakukan. Oke, mungkin itu yang bisa teman-teman sampaikan. Nanti contoh budaya positifnya menghabiskan makanan tidak berteriak jika memanggil, meminimalkan untuk menyuruh. Oke, terima kasih banyak tanggapan. Budaya positif yang biasa dilakukan di lingkungan sekolah yaitu disiplin dan tepat waktu di sekolah maupun memulai PBM. Oke, semuanya hampir dari beberapa tanggapan teman-teman ada yang mungkin yang sama. Karena di sini terkait disiplin ya, disiplin hampir semuanya menyampaikan adalah disiplin. Oke, kita lanjut materinya. Oke, ini salah satu contoh juga ya yang budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi ini alhamdulillah kita sudah menerapkan apa yang dilakukan setiap hari itu adalah suatu budaya positif. Karena budaya positif itu kalau tidak di dalam garis bawah dan dipaksa ya atau dibuatkan program, kalau tidak dibuatkan program mungkin anak-anak tidak akan seperti ini. Akan tidak seperti ini. Jadi ini nanti kebiasaan mereka. Mungkin nanti pada saat dia lakukan di rumahnya, mungkin orang tua anakku sudah tahu memegang sapu. Anakku sudah bisa memegang tempat sampah. Karena selama dia di rumah mungkin tidak pernah melakukan sama sekali. Oke, perubahan paradigma
untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kedua, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Oke, ada satu cerita atau Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Coba lakukan. Anda adalah A. Tugas Anda mengepalkan salah satu tangan Anda, mau kiri mau kanan, intinya bukan kaki ya, ini tangan. Oke, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda sendiri. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda sendiri. Oke, tugas B atau rekan Anda ya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghakimi, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Oke, dengar ya. Kenapa demikian? Oke, sesuatu yang Anda miliki ada disimpan di kepala tangan Anda sendiri. Kalau ada teman Anda menawar sesuatu atau bicara berbagai cara untuk bisa membukanya, ya, bagaimana caranya itu saya buka kepala rahasianya begini. Caranya saya kasih membuli, menghargai. Kau ini tidak bisa. Jadi bagaimana itu menurut Anda, ya? Oke, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Ya siapa? Diri sendiri. Kenapa mesti diri sendiri? Coba. Dah, bukan masalah kuatnya dulu. Kenapa harus diri sendiri untuk bisa mengontrol kepala tangan kita? Karena kita adalah pemegang tanggung jawab tertinggi atas diri kita sendiri. Tidak ada yang boleh menjatuhkan kita, tidak ada yang boleh mempermalukan kita, tidak ada yang boleh menginjak harga diri kita. Kalau bukan diri kita sendiri yang bertanggung jawab, siapa lagi? Ini adalah pribadi sendiri, tanggung jawab sendiri. Karena kalau bukan kita sendiri yang memegang kendali atau menurut kita harus saya pegang kendali ini terus menerus. Karena pasti kendali ini bisa saya optimalkan di pekerjaan. Oke, perubahan paradigma teori kontrol yang tadi Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsensi tentang kontrol. Jadi ini ada gambar atau ilusi guru mengontrol murid ya. Guru yang mengontrol murid dan ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tapi ilusinya bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi yang bawah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Apakah betul itu? Kalau ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi tidak selamanya siswa bisa dikendalikan ya, tidak selamanya. Karena masing-masing tadi kan sebelumnya adalah kita sebagai guru adalah menuntut, bukan memaksa atau bagaimana kemauan seorang pendidik. Kontrol diri. Semua oleh diri kita sendiri. Itulah pentingnya motivasi diri. Jadi yang disampaikan oleh Lady ini adalah pribadi yang harus tanggung jawab. Kendalinya adalah kita sendiri.
Jadi semua oleh diri kita sendiri, itulah pentingnya motivasi diri. Oke, apa makna disiplin? Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib. Ya, kalau tidak ada tata tertib, tidak ada namanya disiplin di sekolah. Teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus memberi hukuman. Jadi disiplin itu tidak selamanya memberikan hukuman. Nanti ada materi selanjutnya terkait ini. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syaratnya utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri dengan memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Oke, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri dengan memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi kalau kita tidak serta-merta bilang apalagi melakukan yang tidak baik atau tidak melanggar aturan, pasti yang kita yang kasih disiplin kita adalah bukan kita sendiri, tapi mungkin ada orang lain yang bisa memberikan kita disiplin itu. Oke, bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi guru yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi guru yang terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasan Anda. Oke, jelaskan alasan Anda. Kalau kita, contohnya kita, oke, saya jelaskan alasan Anda apabila Ibu Muti kalau memberi tidak ada penghargaan yang Anda dapatkan atau tidak ada teguran apa Muti pada saat Anda sering terlambat atau tidak tepat waktu masuk ke pelajaran. Oke, jelaskan alasan Anda. Kalau apabila tidak ada, apakah ini disiplin? Apakah Anda tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid Anda jika tidak ada pemberian penghargaan? Ya. Kalau saya secara pribadi tetap akan datang tepat waktu sesuai dengan aturan. Alasannya itu menjadi tanggung jawab saya. Oke, kembali ke pribadi yang tanggung jawab semuanya. Jadi kita di sini memiliki tanggung jawab sama-sama. Bukan serta-merta dalam visi yang kita terapkan adalah visi tersendiri, tapi visi sekolah itu kita semua harus bertanggung jawab. Oke. Jenny Gossett dalam bukunya Restriksi School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, teori motivasi perilaku manusia. Oke, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi ini motivasi eksternal yang menjadi rujukan atau tolak ukur kita.
kalau tidak bukan dari motivasi dari eksternal, mungkin pribadi sendiri akan lemah dari itu. Oke, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi ini juga bisa dari motivasi eksternal teman-teman. Jadi tidak serta-merta bilang apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Karena mungkin banyak motivasi. Oh saya mau kerja jalan Allah. Karena apa? Karena tujuannya adalah bukan secara pribadi sendiri yang dapatkan, tapi perusahaan juga bisa dapatkan. Karena kita di sini sama-sama menjalankan ibadah, bukan sama-sama tidak masuk. Karena kita di sini motivasinya adalah sama-sama masuk surga. Bukan siswa saja yang dikasih masuk surga, tapi kita sama-sama masuk surga. Oke, ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang harapan kita, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Jadi kita mungkin ada tolak atau contoh, jangan serta-merta teman saya adalah sudah naik, tapi jangan serta-merta bilang motivasi kalian, oh saya bisa juga, masa teman saya tidak bisa. Oke, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini biasanya kita lakukan pada saat pertemuan pertama atau aturan kelas. Pada saat aturan sekarang kan bukan aturan kelas namanya atau keyakinan kelas, tapi ini keyakinan ruangan guru mata pelajaran. Karena di sini kan kita adalah masing-masing guru punya ruangan. Jadi ini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Jadi keyakinan kelas ini bisa jadi nanti jangan saja bilang pendapat dari guru saja, tapi kita harus sepakat apakah siswa bisa menjalani ini dari kesempatan kelas ini, apakah karena biasanya mengumpulkan juga contohnya ya, contoh keyakinan kelas adalah mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi jangan serta-merta pergi membuat itu dulu, tapi sampaikan ke peserta didik apakah setuju dengan penyampaian ini. Oke, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ya, keyakinan kelas itu adalah harus kita memang sepakat ke siswa dulu. Jangan serta-merta, oke, tolong lihat di atas ini kesempatan saya buat aturan kelas saya. Tolong berikan ruang untuk ke siswa. Apakah ada tambahan atau bisa dikritik ya, karena siswa punya ruang untuk menyanyikan keyakinan kelas sendiri. Jangan serta-merta bilang menuntut itu, tidak serta-merta bilang kita yang membuat keyakinan baru disampaikan ke siswa. Oke, pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak pada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Buatlah keyakinan kelas dengan penyampaian yang positif. Jangan serta-merta bilang ada penyampaian dan dilarang melakukan ini. Tolong tidak memakai dengan kata tidak, ya. Karena itu mungkin bentuk penyampaiannya adalah yang belum pasti dalam positif ya, karena sudah melarang namanya, tapi penyampaiannya adalah tidak menggunakan sepatu. Ganti dengan gunakan seragam terkait aturan yang ada di sekolah. Oke, yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Selanjutnya, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dan membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Jadi itu pada saat
ajaran baru, atau biasanya ada evaluasi setiap tengah semesternya atau akhir semester. Bisa dievaluasi keyakinan kelasnya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu itu yang saya sampaikan, bisa dievaluasi ya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bisa jadi akan ada perubahan. Oke, nilai-nilai kebajikan. Profil pelajar Pancasila beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Bergotong royong. Dan terakhir adalah kreatif. Oke, peraturan, contoh peraturan yang atau keyakinan kelas ya adalah di sini peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Suatu keyakinan kelas ini yang dinamakan adalah tanggung jawab. Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya. Suatu jadi keyakinan kelas atau nilai yang kembalikan yang dituju adalah tanggung jawab. Yang dilarang mengganggu orang lain adalah menghormati lain dan diri sendiri. Itu contoh dari nilai kebajikan yang disampaikan. Jadi hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Jadi tujuannya pasti sama dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas kan tadi disampaikan. Jadi hadir di sekolah 15 menit. Oke, dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan dan keyakinan kelasnya atau nilai kebajikannya itu adalah keselamatan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba atau dilarang menggunakan rokok. Jadi itu adalah kesehatan. Bisa disampaikan nilai kebajikannya itu terkait kesehatannya, bagaimana kesehatannya di depannya. Oke. Kedua, terkadang akan menunggu giliran. Itu adalah menghormati orang lain atau kesabaran. Dan gunakan masker, gunakan masker. Nilai kebajikan yang dituju adalah kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini biasanya hampir di kelas kuliah. Hampir kelas kuliah ini keselamatan dan keamanannya. Bisa disampaikan, jangan cuma ditegur ya. Kalau Anda lari, apa efek nantinya? Mungkin Anda jatuh, pada saat Anda jatuh mungkin ada yang luka atau yang ada yang robek celananya. Oke, kebutuhan dasar manusia adalah yang bertahan hidup yang ditinggalkan ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oke, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima atau kebebasan dan kesenangan. Dari kelima ini mungkin teman-teman pernah melakukannya dengan kebutuhan dasar seseorang murid atau peserta didik, karena kebutuhan dasar dari peserta didik itu masing-masing mempunyai. Ada yang masih mau butuh kasih sayang, ada yang kesenangannya yang mau dilihat atau kebebasannya. Karena dalam di kelas biasanya ada yang selalu yang berkuasa atau penguasaan, selalu mau di depan, mau di atas, mau dilihat. Itu dikatakan kebutuhan dasar adalah penguasaan atau kesenangan. Bisa jadi kesenangan ini adalah apa kelebihan anak itu biasa diceritakan setiap saat. Itu kesenangan mereka sendiri. Dan kebebasannya adalah bagaimana kebebasan dia, bagaimana melakukan pada saat proses pembelajaran. Oke, ketika jam makan siang, anak-anak makan bersama di kantin sekolah. Saat seorang anak sedang asik-asiknya makan, tiba-tiba doni datang merampas makanan anak tersebut sehingga menangislah sang anak karena makanannya dirampas. Oke, saya tanya ya,
dalam kasus doni di atas, apabila jawaban doni ketika ditanya oleh gurunya adalah ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh doni adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi mungkin doni ada maunya, tapi ini ada juga kesalahannya karena mungkin dia pikir cuma kebutuhan dasarnya dulu, kebutuhan dasar bertahan hidupnya dia pikir dulu doni. Jika ia merasa senang karena temannya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh doni adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jika ia merasa senang ya, jadi jika dia merasa senang, mungkin dia, oh saya dapat ini, jadi dia mungkin senang dan kasih sayang yang dikasih oleh temannya. Jika ia merasa hebat karena temannya takut dan menuruti keinginannya, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh doni adalah kekuasaan. Jadi kalau merasa hebat, kalau dia berkuasa di situ, mungkin dia bilang yang saya dapatkan ini adalah kekuasaan. Oke. Yang jika ia merasa bosan dengan bekal makan siangnya selalu itu saja, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh doni adalah kebebasan. Jadi itu merasa bosan dengan bekal makanannya. Jadi kalau dia dikasih begitu terus, mungkin anaknya juga bosan. Sama dengan kita ya. Kalau makan siangnya itu terus, mungkin juga teman-teman merasakan itu. Jika ia merasa iseng saja dan senang melihat ekspresi wajah temannya yang besar karena dianggap lucu, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh doni adalah kebutuhan kesenangan. Oke, 5 posisi kontrol guru. Ya, arti dari 5 posisi kontrol guru ini adalah biasa kita lakukannya. Dari kelima ini, teman-teman pernah pasti ada yang pernah melakukan penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, ada manajer. Ya, dari 5 posisi kontrol guru ini, mungkin teman-teman pernah merasakan namanya itu langsung cap. Kalau penghukum, kau memang salah, tidak ada boleh dijawab lagi, memang salah, tidak serta-merta gitu. Oke, membuat merasa bersalah. Nanti ada. Oke, kita lihat videonya. Connected. Berhasil. Namun, duit akan menganggap diri kemarin mandendam.
Kemudian menghadapi masalah. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menuduh. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika Dampaknya ya. pada posisi pendidikan adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan memandang. Oke, ini yang tadi posisi penghukum ya, tadi. Ya, selanjutnya beda posisi kontrol ini. Naren. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu sudah ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuh lagi kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ini posisi kontrol yang kedua ya. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Oke. Posisi kontrol ketiga. Naren. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nan? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa melolongkan saya Bu.
menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang dan cocok dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga berlalu waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Oke. Keempat, posisi pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus mulai kelas pasti jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Oke. Terakhir. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setelah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alamat saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memimpin murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi tim adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik
Tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, dari kelima posisi kontrol, mungkin teman-teman hampir semua melakukannya ya. Dari 5 posisi itu pernah hampir semua Anda lakukan, karena dari kelima itu yang pertama kan dari penghukum. Mungkin penghukum ini boleh kondisinya dulu bagaimana. Tadi sebagai pemantau, sebagai teman, karena itu anak mau diambil hatinya dulu biasanya ya. Biasanya diambil hatinya, kalau baru ditahu hatinya maunya mana, baru kita bisa masuki bagaimana kedepannya anak ini. Jadi itu yang tadi disampaikan adalah mungkin masih berat bagi kita untuk di posisi kontrol manager, masih berat. Jadi tujuannya ini adalah bagaimana tujuan kita ke depannya. Tidak serta-merta kita disampaikan atau memaksimalkan dengan posisi kontrol manager itu tidak saya lakukan insya Allah, tapi pasti ada pertimbangannya, pasti ada waktu yang bisa diterapkan. Tidak selamanya kita akan sampai ke situ. Oke, lanjut. Ya, ini yang tadi motivasinya adalah yang identitas gambar atau menghindari hukuman dalam penghukum. Ini menghindari hukumannya. Oke. Motivasinya adalah menghindari hukuman adalah penghukum, membuat merasa bersalah teman pemantau dan manajer. Yang identitasnya yang global adalah menghindari hukuman. Identitas berhasil mengharapkan imbalan. Yang ketiga, identitas menghargai diri sendiri. Dari identitas berhasil itu mengharapkan imbalan ada di teman dan pemantau. Tadi yang kita lihat atau kita tonton itu videonya. Identitas gagal menghindari hukuman, penghukum pembuat merasa bersalah. Penghukum itu biasa kita langsung menghardik, menunjuk ke siswa, menyakiti, mendidik. Oke, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan apa dulu hukumannya? Karena mungkin ini penghukum tidak ada dari kesepakatan sebelumnya, kesepakatan sekolah. Hukumannya nanti terlambat siswa itu apa? Tidak ada pasti di dalam aturan. Kalau ada anak terlambat, tolong dihukum 20 kali. Pasti tidak ada. Oke, pembuat merasa bersalah itu berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kamu sudah mengecewakan ibu. Jadi mungkin sudah berjanji tapi sudah dikecewakan kembali, sudah kecewa dengan aturan yang tidak disiplin. Oke teman, membuatkan alasan-alasan murid-muridnya. Lakukan demi Bapak yang sudah nanti Bapak bantu bereskan. Ini dari kelima ini mungkin teman-teman pernah melakukannya. Oke, pemantau apa aturannya, apa konsekuensinya. Jadi tidak serta-merta kita langsung hukum. Kalau di pemantau kita tanya dulu, Anda sudah tahu aturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan. Oke, sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini. Jadi harus dikasih pemahaman ke anak, bagaimana ke depannya, bagaimana caranya merubah kesalahan yang dia lakukan. Oke, hasilnya mungkin yang hasil yang didapatkan yang tadi kita nonton adalah kalau penghukum bisa jadi akan memberontak, bisa jadi dia diperdata, menyalahkan orang lain. Ya, saya sebagai diri pribadi sendiri, saya juga pernah melakukan ini. Ya, karena sebagai pendidik kita saling menyampaikan apa yang saya dapatkan di JGP. Oke, pemberontak, pendeta, menyalahkan orang lain. Jadi
Mungkin siswa itu tidak melihat waktunya dari jauh, sudah menghindar karena sudah pernah dilakukan sebagai penghukum. Oke, murid berkata saya tidak peduli. Dampak pada murid mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif. Oke, merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Maafkan saya. Untuk murid yang berkata maafkan saya, dampak pada murid rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Oke, untuk pengontrol sebagai teman, mungkin saya pikir Bapak teman saya. Jadi kita sebagai siswa menjadi teman. Jadi kalau kita menjadi teman, mungkin pada saat kita tahu oh ini kemauan anak ini di mana. Oke, ini yang contoh segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, alur segitiga restitusi yang dilakukan oleh manajer ya, seorang pengontrol manajer. Tahapan dalam pelaksanaan segitiga restitusi adalah yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitasnya dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak serta kita bilang langsung dia menghukumnya atau menyampaikan ini kesalahan apa yang Anda lakukan. Kita stabilkan dulu kondisinya, itu anak. Tidak serta-merta kita langsung terjun apa kesalahannya. Oke, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi stabilkan dulu emosinya anak bagaimana. Kalau sudah tenang, kita langsung bisa validasi tindakan yang salahnya atau tindakan yang dilakukan seorang siswa itu bagaimana. Kita tanya, tadi kamu yang lakukan siapa yang pertama kali? Kita jangan serta-merta menghadir atau langsung menyampaikan kamu memang salah kan, oh ini tidak. Karena validasi dulu, oh begitu ceritanya ya. Oke, terima kasih ceritanya. Saya cerita dengan temannya yang lain, si pelaku yang lain. Oke, menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan kelasnya itu keyakinan kelasnya. Kita tanya, oke, keyakinan kelas yang kelas kita buat bagaimana pada saat kelas. Oke, restitusi bermakna bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu untuk makna dari restitusi. Bukan serta-merta bilang restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahannya atau evaluasi diri. Atau yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Ketiga adalah tawaran atau bukan paksaan. Jadi pada saat kita lakukan restitusi ini bukan suatu paksaan ke anak, tapi kita ada tawaran bagaimana kedepannya atau masalah yang didapatkan. Oke, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya adalah menguatkan. Kita sebagai pendidik bisa setiap saat kita menguatkan si anak. Terakhir adalah fokus pada solusi. Jadi kita tahu pasti masalahnya dan solusinya itu bagaimana. Jadi jangan serta-merta bilang oh nanti solusinya begini, tapi lihat dulu fokus itu lakukan langkah-langkah restitusi tersebut, karena tidak serta-merta tidak lanjut ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan belum ini.